Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ya Mas Didi, kenapa ya iklan Google Ads kami itu selalu tidak tayang? Apa penyebabnya? Maka teman-teman tonton aja video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke ya, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang menyebabkan iklan Google Ads kita itu tidak tayang gitu kan. Teman-teman boleh catat ya, ini mudah-mudahan nanti dari beberapa hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan inilah salah satu faktor kenapa Google Ads teman-teman sekalian itu tidak tayang. Baik, yang pertama, coba nanti lihat di campaign-nya, di kampanye. Coba klik aja kampanye, kampanye, kampanye. Coba lihat di situ, jangan-jangan teman-teman pause, teman-teman jeda. Jadi kalau campaign-nya dijeda, ya iklannya tidak tayang. Nanti dilihat, pastikan ada tombol hijau di situ, ya, yang menyebabkan iklan itu tayang. Ada tombol iklan hijau, kemudian tulisan di sebelah kanannya ada tulisan valid. Nah itu dilihat dulu. Kalau ternyata hijaunya nggak ada Mas Didik, ternyata sudah sejeda. Itulah penyebab iklan itu tidak tayang. Ya, jadi harus dicek lagi teman-teman sekalian ya. Ini penting sekali karena kemarin saya cek ternyata iklannya emang nggak tayang, dijeda sama dia gitu kan tanpa dia sadar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melanggar kebijakan komunitas Google Ads ya. Melanggar kebijakan komunitas Google Ads itu seperti apa? Seperti iklan-iklan produk-produk yang emang ilegal teman-teman sekalian ya. Contoh misalnya iklan-iklan judi, iklan-iklan yang emang dilarang, iklan-iklan yang tidak diakui di Indonesia, pinjam meminjam juga lumayan beresiko, jasa skripsi dan sebagainya. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Atau produk-produk yang mengandung penipuan. Ya, contoh misalnya teman-teman nomor WA-nya, nomor WA tidak ada di dalam website, nah itu juga dianggap penipuan teman-teman sekalian. Ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang melanggar kebijakan komunitas Google Ads ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti teman-teman bisa lihat mulai dari budget ya. Kalau Google mintanya 200.000 atau Google mintanya 300.000 per hari, teman-teman misalnya Mas saya cuma ada budgetnya 20.000 ya Mas, 20.000 dia masukkan 20.000, sudah. Nah budgetnya terlalu kecil, kadang Google tidak menerima hal itu dan tidak dijadikan sebagai aktif iklannya, makanya iklan tersebut tidak aktif teman-teman sekalian. Maka dicek, jangan-jangan budget iklannya memang terlalu kecil ya, jangan sampai budget iklan terlalu kecil ya. Itu yang ketiga ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah keyword teman-teman sekalian volumenya terlalu rendah. Nah, ini juga penting ya. Ada salah satu kata kunci yang emang volumenya itu kecil banget teman-teman. Nggak semua keyword itu ada di pencarian Google ya. Tapi dia mainnya di penelusuran. Karena kata kuncinya emang terlalu kecil, mainnya di penelusuran, volumenya juga kadang cuma ada 10, kadang tidak ada yang mencari, dimasukkannya cuma 5 kata kunci tersebut. Nah, itu tidak jalan iklannya, itu pasti seperti itu. Google pun kadang menyarankan emang kata kunci yang volumenya semuanya kecil gitu. Karena emang spesifik banget produk yang dijual di Google Ads gitu. Itu ya yang nomor 4. Makanya kenapa iklan teman-teman itu tidak jalan. Itu nanti coba dicek lagi ya. Kenapa harus dicek? Karena kata kunci ini sensitif. Teman-teman harus riset dulu dari Google Keyword Planner ya, nanti dilihat. Teman-teman bisa riset juga di Ahrefs ya, teman-teman bisa riset juga di Ubersuggest. Lihat apakah kata kunci yang teman-teman mainkan itu volumenya emang banyak atau tidak. Makanya harus ada pancingan dua kata. Ya, pancingan dua kata yang menyebabkan volumenya itu gede sendiri 15.000. Itu aman lah. Tapi kalau volume cuma 10, ada yang 0, ada yang 10, ada yang 20, itu biasanya rawan iklannya tidak jalan teman-teman sekalian. Itu yang keempat. Yang kelima adalah skor iklannya terlalu rendah. Ya, teman-teman setting iklan tidak paham, ya akhirnya skor iklannya itu cuma 30-40% nggak diterima sama Google. Ya, maka pastikan, saya selalu melibatkan teman-teman sekalian, pastikan skor iklannya itu kalau bisa 100%. Kalau bisa ya di atas 80-90% lah, biar supaya aman ya. Tapi skor iklannya terlalu kecil juga itu tidak menyebabkan iklan kita itu bisa jalan. Itu yang kelima. Yang keenam, target lokasinya salah. Target lokasi itu seperti apa Mas Didik? Contoh nih, misalnya teman-teman target lokasinya adalah Indonesia gitu kan, tapi kata kuncinya kata kunci bahasa Inggris, kata kunci yang memang dicari di Amerika. Ya, letakkannya lokasinya di Indonesia, ya itu nggak masuk kategori tersebut. Atau teman-teman targetnya adalah Amerika, yang emang keywordnya adalah keyword Amerika, orang-orang Amerika yang berada di Amerika ya. Jadi kalau targetnya luar negeri itu ada dua teman-teman. Anggaplah Amerika ya. Orang Amerika yang tinggal di Amerika atau orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Anggaplah orang Amerika yang tinggal di Amerika. Berarti kan keywordnya harusnya bahasa Inggris. Tapi teman-teman keywordnya bahasa Indonesia. Nggak masuk kategori tersebut. Maka dianggap iklannya tidak jalan. Itu target lokasi. Nah yang ketujuh, akunnya baru. Akunnya baru banget tapi kata kuncinya besar. Volumenya gede. Ya teman-teman pengen iklannya langsung 50 juta per hari. Nggak bisa. Akun baru tetap mainnya tetap baru
pelan-pelan, kata kuncinya juga kata kunci pelan-pelan, dan volumenya juga volume yang kecil, ya nggak terlalu besar, anggarannya juga jangan terlalu besar juga. Coba 50.000 atau 100.000, itu aman-aman saja teman-teman sekalian. Akun baru ini juga kadang, ya akun baru inilah yang menyebabkan banyak iklan itu tidak jalan. Ya, makanya akun baru dipanasin dulu aja, iklan dulu aja, coba ya selama 2 minggu, 3 minggu, biar supaya iklan teman-teman sekalian aman dulu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah konversi tracking Google Ads itu error. Banyak nggak yang begitu? Banyak teman-teman sekalian. Ya, untuk teman-teman yang saat ini masih bingung juga untuk setting konversi tracking Google Ads, saya boleh nanti DM saya bantu, atau teman-teman WA saya, nanti kita boleh ya, kita bantu teman-teman sekalian untuk setting konversi Google Ads ya. Nah, itu yang kedelapan tuh, sering banget error. Kalau sudah error ini gimana Mas Didi? Ini teknis banget ya teman-teman ya. Kalau sudah error ya perbaiki. Kalau bingung juga ya teman-teman bisa WA saya atau DM saya. Atau misalnya bingung juga teman-teman boleh anjurkan sama pihak pakar Google Ads untuk ajukan meeting sama mereka untuk mereka settingkan tracking konversi Google Ads. Oke, saya rasa 8 ini saja yang menyebabkan iklan kita itu kenapa tidak jalan. Nanti teman-teman cek dari ke-8 ini, oh ternyata saya kata kunci terlalu lemah. Oh ternyata bidding saya emang, ya anggaran saya emang terlalu kecil. Ya, oh ternyata emang skor saya emang rendah dan lain sebagainya. Coba dicek lagi dari ke-8 ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa aktif lagi iklannya. Bagi teman-teman mungkin yang mau privat untuk iklan Google Ads atau mau pakai jasa maintenance saya, jasa setting konversi Google Ads saya, boleh nanti teman-teman boleh DM saya, boleh WA saya, biar supaya selesai semua masalah yang ada di Google Ads teman-teman sekalian. Oke, begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.